Pengertian sumber daya manusia, tujuannya untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak intern perusahaan maupun eksternal. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, karyawan perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen sistem informasi yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan saat melakukan pengawasan. Salah satunya dengan audit sumber daya manusia SDM. Dengan demikian, audit sebagai suatu proses dengan kemampuan dan independensi seseorang dalam menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi. Bertujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dan keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pentingnya audit sumber daya manusia SDM. Audit memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik yang berlaku sekarang, sumber daya dan kebijakan manajemen mengenai pengelolaan SDM, menemukan peluang dan strategi untuk mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut. Audit juga menciptakan citra Departemen SDM yang profesional antara manajer dan spesialis SDM, membantu menjernihkan peran departemen dan menghasilkan keseragaman yang lebih besar. Intinya, audit dapat menemukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan rencana-rencana strategis perusahaan. Dengan mengungkapkan kesalahan-kesalahan ini, dapat dicari dan dilakukan tindakan korektif. Di samping itu, audit dapat memberi pandangan bahwa Departemen SDM responsif terhadap kebutuhan para manajer. Norma audit sumber daya manusia SDM. Lazimnya audit dilaksanakan secara intern oleh departemen audit yang ada dalam perusahaan. Audit yang dilaksanakan sebagai suatu fungsi penilaian yang bebas dibentuk di dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan, utamanya yang berkaitan dengan SDM. Auditor mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas suatu sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan Departemen SDM. Informasi untuk masing-masing mungkin berbeda-beda baik dalam bentuk maupun rinciannya, tergantung dari kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan manajemen. Tugas dan wewenang, serta tanggung jawab Departemen Audit harus sejalan dengan norma-norma tertentu yang sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Manajemen diminta lebih bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal kontrol dan mutu pekerjaan organisasi tersebut. Anggota manajemen semakin dapat menerima internal audit sebagai alat untuk menyediakan analisis objektif, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, saran-saran, dan informasi mengenai pengendalian dan prestasi organisasi atau perusahaan. External auditor dapat mempergunakan hasil pekerjaan Departemen Audit untuk melengkapi pekerjaan mereka karena Departemen Audit telah menyediakan bukti yang cukup dan independen. Norma-norma tersebut meliputi independensi Departemen Audit dari kegiatan-kegiatan objek yang diperiksa dan objektivitas internal audit. Kemandirian jabatan auditor harus dipergunakan secara saksama. Ruang lingkup tugas Departemen Audit, pelaksanaan tugas Departemen Audit, pengelolaan Departemen Audit, manfaat dan tujuan audit sumber daya manusia SDM. Manfaat dari audit manajemen SDM antara lain sebagai berikut: mengidentifikasikan kontribusi-kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM, menemukan masalah-masalah SDM yang kritis, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur yang efektif, meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen SDM, memberikan evaluasi yang cermat atas sistem informasi Departemen SDM. Sementara tujuan audit SDM adalah untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk menilai efektivitas SDM, mengenali dan mempelajari aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, menunjukkan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Pelaksanaan audit ini hendaknya mencakup evaluasi terhadap fungsi SDM, penggunaan prosedur oleh para manajer, dan dampak kegiatan tersebut pada sasaran dan kepuasan kerja.